Hujan turun deras malam itu, menimpa atap-atap kota kecil dengan irama monoton yang anehnya menenangkan. Arya menarik kerah jaket tuanya, berjalan perlahan menyusuri trotoar licin yang sepi. Tak banyak orang berani keluar rumah saat hujan mengguyur sekeras ini. Tapi Arya punya alasan penting malam ini. Ia bukan sekadar tamu biasa. Di balik kaca jendela restoran kecil di ujung jalan, cahaya temaram berkelip lemah, seperti pertanda kehidupan samar di tengah gulita. Restoran itu miliknya, setidaknya di atas kertas. Tapi selama berbulan-bulan terakhir, ia mempercayakan operasionalnya kepada seorang kepala koki yang katanya berpengalaman. Malam ini, Arya ingin melihat sendiri. Apakah tempat ini benar-benar membawa semangat yang dulu pernah ia impikan? Arya menghela napas panjang. Dalam butiran hujan, kenangan masa kecilnya bermunculan. Arya kecil, berumur 10 tahun, duduk memeluk lutut di sudut dapur sempit. Ayahnya, Pak Hasan, bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar milik orang asing. Arya menyaksikan dengan mata kepolosannya bagaimana ayahnya dimaki-maki, dijadikan kambing hitam atas kesalahan yang bukan miliknya. Suatu malam, Arya melihat ayahnya pulang dengan tangan gemetar, membawa gaji yang dipotong setengah tanpa alasan. Tapi Pak Hasan hanya tersenyum, menepuk kepala Arya, dan berkata, "Dalam hidup, nak, hormatilah orang. Jangan ulangi apa yang mereka lakukan padaku." Itulah janji dalam hati Arya. Jika suatu hari dia berhasil, dia akan membangun tempat kerja di mana orang-orang diperlakukan dengan martabat, bukan rasa takut. Arya menghapus kenangan itu dari pikirannya, menarik napas dalam-dalam, dan mendorong pintu restoran. Bau makanan hangat langsung menyambutnya, bercampur aroma kopi basi yang sedikit mengganggu. Ia memilih meja di pojok, membiarkan dirinya menjadi bayangan di antara pengunjung yang sedikit. Pelayannya, seorang gadis muda bermata sayu, menyambutnya dengan senyum tipis yang dipaksakan. "Selamat malam, Pak. Mau pesan apa?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Arya mengambil menu tanpa benar-benar membacanya. "Kopi hitam dan sop ayam," jawabnya singkat. Saat pelayan itu berbalik, Arya memperhatikan jalannya. Langkah kecil, pundak merunduk, seolah takut menarik perhatian. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu perasaan ini. Ia pernah melihatnya di mata ayahnya, bertahun-tahun lalu. Tak lama setelah pesanannya tiba, suara samar terdengar dari balik pintu dapur. Sebuah isakan, tercekik, berusaha ditekan. Arya menghentikan gerakan sendoknya. Telinganya menajam. Suara itu jelas suara perempuan. Tangisan yang dipendam. Rasa sakit yang terlalu biasa untuk menjadi keluhan keras. Di meja seberang, dua pegawai tampak pura-pura sibuk, tak berani menoleh ke arah dapur. Seorang pria tua dengan celemek lusuh bahkan pura-pura mengelap meja kosong sambil mencuri pandang dengan tatapan cemas. Arya meletakkan sendoknya. Detak jantungnya meningkat. Ada sesuatu yang salah di tempat ini, dan malam ini, dia berniat mencari tahu. Dia menyeruput kopinya. Pahit. Terlalu pahit. Seperti dibuat tanpa hati. Sop ayam di depannya hambar. Tak ada rasa kasih sayang dalam tiap sendokannya. Hanya keharusan mekanis untuk menyelesaikan tugas. "Ini bukan restoran yang kuimpikan," gumam Arya dalam hati. Makanan adalah bahasa jiwa. Jika dapur kehilangan cintanya, maka ada yang jauh lebih busuk di dalam. Hujan masih mengguyur deras malam itu, saat Arya duduk di pojok restoran miliknya sendiri, menatap kosong keluar jendela yang dipenuhi butiran air. Dalam keremangan cahaya,
Wajahnya tampak keras. Sebuah peta kehidupan yang penuh luka, perjuangan, dan keteguhan hati. Kalimat itu bukan sekadar kata-kata mutiara bagi Arya. Itu adalah kisah hidupnya. Di usia 20-an, Arya adalah anak muda biasa dari keluarga miskin di pinggiran kota kecil di Jawa Barat. Ayahnya, Pak Hasan, adalah juru masak di sebuah restoran mewah milik ekspatriat asing. Setiap hari, Arya menyaksikan bagaimana ayahnya bekerja keras tanpa penghargaan layak. Seringkali diperlakukan seperti tak lebih dari alat dapur hidup. Ayahmu itu cuma pelayan, bukan koki sejati, ejek seorang manajer suatu hari. Arya kecil hanya bisa mengepalkan tangan di balik tembok, menahan amarah. Ia bersumpah, suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa darah pekerja keras itu mengalir dalam dirinya, bukan untuk diinjak, melainkan untuk berdiri tegak. Usaha pertama Arya, sebuah warung kecil berjualan nasi goreng di pinggir jalan. Gagal. Hujan lebat dan banjir menghancurkan warungnya hanya dalam 3 bulan. Usaha kedua, kedai kopi kecil di pasar tradisional. Gagal. Terjebak dalam utang kepada rentenir karena sepi pembeli. Usaha ketiga, jasa catering rumahan. Gagal. Terlilit isu makanan basi saat salah satu pelanggan keracunan. Arya belajar dari setiap kegagalan, tapi harga yang ia bayar mahal, tak hanya materi, tetapi juga kepercayaan diri. Suatu malam, setelah kegagalan usaha ketiganya, Arya pulang dengan langkah gontai. Pak Hasan, yang kini rambutnya mulai memutih, sedang duduk di teras rumah sempit mereka, menghisap rokok kretek dengan pandangan jauh. Tanpa berkata apa-apa, Arya menjatuhkan diri di samping ayahnya. Pak Hasan melirik, meniupkan asap ke udara malam. Pak Hasan, kamu kelihatan seperti dunia sudah kiamat. Ya. Arya menghela napas berat. Mungkin memang sudah. Yah, aku rasa aku bukan siapa-siapa. Gagal lagi. Gagal lagi. Pak Hasan diam sejenak, lalu menepuk punggung Arya dengan tangan kasarnya. Pak Hasan, kalau semua orang menyerah setelah gagal, dunia ini takkan punya pahlawan. Nak, gagal itu biasa. Yang luar biasa itu, kalau kamu masih berani mencoba lagi. Arya, suara gemetar. Tapi, yah, aku capek. Aku malu. Pak Hasan tersenyum tipis. Wajahnya penuh kasih. Pak Hasan, malu itu kalau kamu berbuat curang. Tapi kalau gagal karena berusaha jujur, itu kehormatan. Malam itu, di bawah langit kelabu yang sama seperti malam ini, Arya memahat kata-kata ayahnya ke dalam hatinya. Ia bersumpah, tak akan berhenti. Tahun-tahun berlalu. Arya mencoba lagi dan lagi. Usaha keempat, toko kelontong kecil. Bangkrut karena kena tipu supplier. Usaha kelima, franchise minuman ringan. Gulung tikar karena peraturan baru pemerintah. Usaha keenam, bisnis konveksi. Hancur karena kebakaran pabrik. Usaha ketujuh, startup aplikasi kuliner. Gagal karena kurang investor. Setiap kegagalan seperti cambuk baru. Tapi Arya, berkat tempaan keras masa kecil dan suara ayahnya di telinga, tetap bertahan. Suatu malam, setelah kegagalan ketujuh, Arya berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya. Wajahnya tirus, matanya cekung. Arya memandang dirinya sendiri. Kamu ini keras kepala atau bodoh? Ya. Cermin memantulkan sosok lelaki setengah baya yang kelihatan rapuh. Namun ada bara kecil di matanya. Arya menggeram pelan.
bukan keras kepala. Ini namanya setia pada janji. Tangannya mengepal. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah ayahnya tersenyum. Usaha ke-8 Arya bermula sederhana. Sebuah restoran kecil, modal dari menjual satu-satunya sepeda motornya. Namun kali ini, Arya membangun segalanya dengan prinsip yang tak pernah ia lupakan. Menghormati setiap karyawan, sekecil apapun perannya. Mengutamakan kualitas makanan dengan sepenuh hati. Menciptakan tempat kerja yang adil dan beradab. Tahun pertama berat. Tahun kedua mulai berkembang. Tahun ketiga, restoran Arya menjadi buah bibir. Tempat makan enak dengan layanan manusiawi. Meskipun sukses akhirnya diraih, dalam hati Arya masih ada luka yang tak sepenuhnya sembuh. Kenangan akan ketidakadilan yang dialami ayahnya. Di sudut kantornya, ia menyimpan sebuah foto lusuh. Pak Hasan muda, mengenakan celemek dapur, tersenyum kecil sambil memegang piring nasi sederhana. Setiap kali Arya merasa letih, frustrasi, atau tergoda untuk marah pada bawahannya, ia memandangi foto itu dan berbisik dalam hati. Aku membangun ini untukmu, yah, untuk semua yang pernah diperlakukan tidak adil. Kini, di usia 58 tahun, Arya duduk di restoran yang ia bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Ia bukan lagi pemuda naif yang takut gagal. Ia adalah bukti hidup bahwa ketekunan, kejujuran, dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan bisa menaklukkan dunia, meski butuh waktu setengah abad. Namun malam itu, saat hujan tak kunjung reda, hati Arya bergetar. Ada sesuatu yang rusak di sini, di tempat yang ia cintai. Sesuatu yang harus ia perbaiki, sebelum luka lama kembali berdarah. Hujan di luar restoran terus menari di atas aspal, menciptakan lagu melankolis yang membungkus malam itu dengan rasa sepi yang menusuk. Arya duduk sendirian di sudut restoran. Jaketnya yang basah digantungkan di punggung kursi. Pelayan muda itu, yang sebelumnya menyambutnya dengan senyum tipis, datang membawakan pesanan, semangkuk sop ayam dan secangkir kopi hitam. "Silakan, Pak," ucapnya pelan, menundukkan kepala sebelum buru-buru berbalik. Arya menatap mangkuk di depannya. Uap tipis mengepul, aroma kaldu menguar samar. Namun ada sesuatu yang terasa kosong. Ia mengambil sendok, perlahan menciduk sesendok sop, meniupnya sebentar, lalu mencicipi. Begitu rasa pertama menyentuh lidahnya, Arya langsung tahu. Kaldu itu hambar, seolah dimasak hanya untuk memenuhi kewajiban, tanpa hati, tanpa jiwa. Wortel yang dipotong terlalu besar, ayam yang terlalu kering, seledri yang layu. Semuanya terasa mekanis. Arya meletakkan sendoknya perlahan, menghela napas dalam-dalam. Bagaimana bisa tempat ini, yang kubangun dengan semua perjuangan hidupku, menghasilkan makanan tanpa jiwa seperti ini? Pikirnya, perih. Kilasan kenangan, dapur ayah, kilasan bayangan menyergap pikirannya tanpa diundang. Dulu, saat Arya masih kecil, ia sering duduk di sudut dapur tempat ayahnya bekerja. Ia ingat betul aroma sop ayam buatan ayahnya. Hangat, penuh rasa, seolah setiap tetes kuahnya membawa kasih sayang dari tangan yang lelah tapi penuh cinta. Pak Hasan tertawa sambil mengaduk panci besar. Masak itu bukan cuma soal resep. Nak, masak itu soal hati. Kalau hatimu marah, sopmu pahit. Kalau hatimu sedih, kaldu pun terasa hambar. Arya kecil mengangguk polos, menyerap setiap kata. Mengingat itu, hati Arya semakin berat.
Ia menatap semangkuk sop di hadapannya seperti menatap luka lama yang menganga. Tiba-tiba, di tengah suara hujan dan denting sendok di meja-meja lain, Arya menangkap suara lirih, sebuah isakan tertahan, datang dari balik pintu dapur. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi. Tangisan perempuan muda, berusaha disembunyikan, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Arya menoleh ke sekitar. Pelanggan lain tampak tidak menyadari, atau pura-pura tidak mendengar. Pelayan yang lain sibuk, mata mereka sesekali melirik gugup ke arah dapur, tapi tak seorang pun bergerak. Arya memanggil pelayan muda yang tadi melayaninya. Arya, suara rendah, namun tajam. Dek, siapa yang menangis di dapur? Pelayan itu terkejut, hampir menjatuhkan baki di tangannya. Pelayan, gugup. Saya tidak tahu, Pak. Mungkin hanya salah dengar. Arya mengerutkan kening. Ia menatap dalam-dalam ke mata gadis itu. Arya, lebih lembut. Aku dengar jelas. Jangan takut. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Pelayan itu menunduk. Jemarinya meremas celemeknya dengan gelisah. Pelayan berbisik. Tolong, Pak, saya tidak bisa bicara di sini. Arya mengangguk mengerti. Ia tak mau memaksa. Belum saatnya. Tangisan itu, lirih, tercekik, penuh luka, mengiris hati Arya. Membawanya kembali ke masa lalu. Ke malam-malam ketika ia mendengar ibunya menangis diam-diam. Takut mengganggu tidur Arya kecil. Tangisan lemah dari dapur itu bukan hanya suara seorang gadis muda. Itu suara ketidakadilan, ketakutan, dan keputusasaan. Suara yang Arya kenal lebih baik daripada siapapun. Dalam hatinya, Arya berbisik. Apakah aku membangun restoran ini hanya untuk menciptakan tempat seperti yang dulu ayahku derita? Ini bukan yang ku mau. Ini harus diubah. Tangannya mengepal di atas meja. Bukan karena marah, tapi karena rasa tanggung jawab yang membara. Sambil berpura-pura mengaduk kopinya, Arya memperhatikan sekitar. Seorang koki tua berjalan pincang membawa panci besar. Bahunya terkulai berat. Seorang gadis muda lainnya, mungkin cucu dari salah satu pegawai lama, mencuri pandang ke dapur dengan mata merah basah. Kepala dapur, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah keras. Terlihat membentak seseorang di balik pintu dapur. Meski tak bisa mendengar kata-kata mereka, Arya menangkap nada dominasi dan ketakutan dalam setiap gerak tubuh staf. Ketika pelayan muda itu kembali untuk mengambil piring kosong Arya, ia menyelipkan secari kertas kecil di bawah piring. Arya berpura-pura tak memperhatikan. Setelah pelayan itu pergi, ia membuka kertas itu diam-diam. Tulisan tangan gemetar terbaca. Pak, jika Bapak benar-benar peduli, mohon datang lagi besok siang. Kami tidak bisa bicara di depan dia. Arya meremas kertas itu perlahan, menyembunyikannya dalam genggamannya. Keesokan harinya, langit masih kelabu saat Arya kembali melangkah ke restoran miliknya. Ia mengenakan jaket lusuh yang sama, topi kain sederhana menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak ingin terlihat mencolok. Hari ini, ia datang bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai saksi. Arya duduk di sudut tersembunyi restoran, memperhatikan setiap gerak-gerik staf. Restoran itu tak ramai, hanya ada beberapa pelanggan yang makan terburu-buru, menunduk dalam diam. Suasana terasa berat, seperti udara penuh debu yang menggantung tak bergerak. Di balik pintu dapur yang terbuka sebagian, Arya mulai melihatnya. Seorang anak laki-laki,
Mungkin baru berumur 17 atau 18 tahun, berjalan terburu-buru membawa nampan berisi bahan makanan. Tangannya, yang kanan, terbungkus perban putih, tampak bengkak di beberapa bagian. Langkahnya kaku. Sesekali ia meringis menahan rasa sakit ketika menyentuh benda berat. Arya memperhatikan anak itu berusaha keras tampak normal di depan kepala Koki yang berdiri mengawasi seperti elang lapar. Kepala Koki membentak keras. "Cepat! Kamu pikir ini tempat main-main? Hah?" Anak itu mengejut, hampir menjatuhkan nampan. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia menjawab, "Anak magang." Gemetar. Maaf, Pak." Arya mengepalkan tangan di bawah meja. Dalam hatinya, amarah membara, tapi ia menahan diri. Ia tahu, saat ini, ia harus mengamati, bukan menyerang. Tak lama kemudian, pelayan muda yang kemarin menyelipkan kertas padanya mendekat, pura-pura membersihkan meja di dekat Arya. Sambil menunduk, gadis itu berbisik lirih. "Pelayan. Namanya Bima. Pak, anak magang. Dia baru masuk 2 bulan. Tangannya luka karena disuruh angkat panci besar sendirian. Waktu itu sudah bilang berat, tapi..." Gadis itu menggigit bibir, menahan amarah bercampur takut. Arya berbisik balik, "Ada yang membawa dia ke klinik?" Pelayan menggeleng pelan. "Tidak." Kepala Koki bilang, "Kalau mengadu, langsung dipecat." Arya memejamkan mata sejenak, menahan gejolak emosi. Di sudut ruang makan, Arya melihat seorang pelayan pria, usia sekitar 30 tahun, berdiri memegang nampan kosong. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ketika ia pikir tidak ada yang memperhatikan, pelayan itu buru-buru mengusap sudut matanya dengan ujung celemek. Arya merasa dadanya ditusuk pisau dingin. Tangisan diam-diam itu lebih menyakitkan daripada jeritan keras. Melihat kesempatan, Arya memanggil pelayan itu dengan isyarat halus. "Arya, Mas, bisa tolong bantu saya? Saya ingin pesan tambahan." Budi menghampiri, berusaha tersenyum walau senyumnya terasa patah. "Arya," dengan suara pelan, "namamu siapa?" Budi menunduk. "Budi, Pak." Arya menatap mata Budi dalam-dalam. "Budi, kau tidak harus berpura-pura di depanku. Aku melihat apa yang kau sembunyikan." Budi terkejut. Tangannya gemetar sedikit. Nampan di tangannya bergoyang. "Budi," suara serak. "Maaf, Pak. Saya tidak bisa bicara banyak. Kalau kepala Koki lihat." Arya lembut tapi tegas. "Aku bukan pelanggan biasa. Aku di sini untuk mendengarkan, bukan untuk menghakimi." Budi menarik napas panjang. Matanya memerah lagi. Budi berbisik cepat. Kami semua takut, Pak." Kepala Koki, dia bukan cuma keras, kadang dia kasar. Kalau kami salah sedikit, dia membentak, melempar barang, bahkan. Budi menghentikan kata-katanya. Matanya menatap ke arah dapur dengan ketakutan. Arya mengangguk. "Aku mengerti. Jangan paksa dirimu. Aku akan mencari tahu sendiri." Pak Darto, Koki tua yang tersingkir. Dari sudut pandang tempat duduknya, Arya melihat seorang lelaki tua duduk di kursi kayu usang dekat dapur. Pak Darto. Arya mengenalnya sedikit. Dulu, di awal pembukaan restoran, Pak Darto adalah salah satu koki pertama yang bekerja dengan penuh semangat. Sekarang, pria itu tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya membungkuk.
Matanya kosong. Tangannya, yang dulu cekatan, kini gemetar memegang cangkir teh dingin. Tak tahan lagi, Arya berdiri dan berjalan perlahan mendekati Pak Darto. Arya, dengan suara rendah. Pak Darto. Pak Darto mengangkat kepala perlahan. Di balik keriput dan mata sayu itu, Arya masih bisa melihat percikan cahaya yang dulu pernah ada. Pak Darto tersenyum lemah. Maaf, nak, aku lambat sekarang. Aku tahu aku tidak banyak membantu. Arya duduk di kursi kosong di seberang. Tidak, Pak. Saya hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di dapur ini? Pak Darto menatap keluar jendela sejenak, lalu menghela napas berat. Pak Darto, suara parau. Dulu, kami masak dengan hati. Tapi sekarang hati kami patah. Nak, setiap hari ketakutan, bentakan, ancaman. Tidak ada lagi rasa bangga. Hanya bertahan hidup. Arya merasakan matanya berkaca-kaca. Di depannya bukan hanya seorang koki tua, tapi lambang dari sebuah keluarga kecil yang perlahan hancur di bawah tirani. Siang itu, suasana restoran terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus membawa aroma hujan semalam, menelusup masuk melalui celah-celah jendela yang terbuka sedikit. Arya duduk di pojok ruang makan, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, padahal matanya mengamati setiap sudut. Sudah 2 hari ia memperhatikan. Hari ini, instingnya mengatakan sesuatu akan terjadi. Dari celah pintu dapur yang tak sepenuhnya tertutup, Arya bisa melihat dapur dalam kondisi sibuk. Panci berdenting, pisau beradu dengan talenan, suara perintah menggema. Namun ada yang aneh. Setiap gerakan staf tampak tegang, terburu-buru, seolah takut membuat kesalahan. Lina, gadis muda bagian dapur, terlihat berusaha keras membawa beberapa piring sup ke meja saji. Tangan kecilnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Kepala koki berdiri tak jauh. Matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik Lina seperti seekor serigala lapar. Kepala koki berteriak kasar. Awas tumpah. Kalau sampai jatuh lagi, aku bikin kau kapok. Lina mengangguk cepat, memegang piring erat-erat. Arya mengepalkan tinju di bawah meja. Amarah mendidih dalam dadanya, namun ia masih menahan diri. Tiba-tiba, langkah Lina tersandung tikar dapur yang tergulung di ujung meja. Salah satu piring di tangannya miring, dan sedikit sup tumpah mengenai lantai. Seketika, suasana berubah mencekam. Kepala koki berbalik dengan wajah merah padam. Ia melangkah cepat ke arah Lina. Napasnya memburu. Kepala koki membentak. Apa aku sudah bilang? Dasar bodoh. Tanganmu buat apa? Hah? Hiasan. Lina mundur ketakutan, berusaha menjelaskan. Lina, suara gemetar. Maaf, Pak. Tikarnya tergulung, saya tidak lihat. Tapi permintaan maaf itu hanya membuat kepala koki semakin murka. Tanpa aba-aba, kepala koki meraih sebuah wajan besi besar yang baru saja selesai digunakan. Wajahnya berubah menjadi topeng kebencian. Urat-urat di lehernya menegang. Tangannya bergetar karena marah. Dengan gerakan kasar, ia mengangkat wajan tinggi-tinggi di atas kepalanya. Kepala koki berteriak sekeras-kerasnya. Kalau tanganmu nggak berguna, biar aku ajari pakai ini. Arya di pojok restoran langsung berdiri, tubuhnya tegang. Tapi dia masih menahan langkah, ingin melihat sampai di mana batas kekejaman pria itu. Lina menangis ketakutan. Tolong,
Pak, saya janji hati-hati. Namun kepala koki tidak peduli. Dengan gerakan brutal, wajan itu dilemparkan ke arah Lina. Waktu seakan melambat. Arya melihat jelas. Wajah Lina yang ketakutan. Wajan yang berputar di udara. Semua staf dapur membeku. Terlalu takut untuk bergerak. Brak! Wajan menghantam lantai hanya beberapa senti dari tempat Lina berdiri. Cipratan sup, piring pecah. Suara berisik memenuhi udara. Lina terjatuh, terduduk di lantai. Tangan kirinya terluka goresan pecahan keramik. Air matanya mengalir tanpa suara. Kepala koki masih mendekat. Matanya membara. Kepala koki menggertak. Kalau tidak mau belajar cepat, keluar saja. Tempat ini bukan buat pecundang. Lina hanya menunduk, memegangi luka di tangannya. Tubuhnya gemetar. Seorang staf dapur tua mencoba maju setapak. Tapi kepala koki melotot, membuatnya mengurungkan niat. Arya tidak bisa diam lagi. Dengan langkah mantap, Arya mendorong pintu dapur terbuka lebar. Semua mata langsung menoleh. Kepala koki menoleh dengan ekspresi kesal. Tidak mengenali Arya dalam balutan pakaian sederhana. Kepala koki, sinis. Apa kau mau ikut campur juga? Hah, Pak Tua. Arya berdiri tegak. Suaranya rendah tapi penuh kuasa. Arya, dingin. Ya, aku akan ikut campur. Karena ini urusanku. Kepala koki tertawa pendek. Mengejek. Kepala koki. Dan siapa kau? Tukang bersih-bersih baru. Arya menatap lurus ke matanya. Arya, tegas. Aku Arya Hasan. Pemilik restoran ini. Keheningan yang mencekik. Suasana mendadak sunyi. Para staf dapur menahan napas. Lina menatap Arya dengan mata membelalak. Wajah kepala koki perlahan memucat. Kepala koki terbata. Tetugu. Pak Arya, saya bisa jelaskan. Arya mengangkat tangan, menghentikan omongan pria itu. Arya, suara dalam dan berat. Tidak perlu. Aku sudah lihat semuanya dengan mataku sendiri. Arya, perlahan, tapi penuh ancaman. Kau tidak hanya mempermalukan anak buahmu. Kau mempermalukan tempat ini. Kau mempermalukan semua nilai yang kupegang. Kepala koki menunduk. Wajahnya tegang. Arya melirik ke arah Lina yang masih menangis. Lalu menatap seluruh staf dapur. Arya, mengguntur. Dan aku bersumpah mulai hari ini, semua ketidakadilan di dapur ini akan berakhir. Setelah kepergian kepala koki, Arya menghela napas panjang. Ia berbalik menghadap semua staf yang kini berdiri bingung, berharap, takut bercampur aduk. Lalu, Arya memanggil nama. Arya, suara lembut namun mantap. Lina. Gadis muda itu terkejut. Menatap Arya dengan mata membelalak. Arya, tersenyum kecil. Maju ke depan. Lina melangkah pelan. Ragu. Seolah tidak percaya dirinya dipanggil. Arya menatapnya dengan bangga. Dialog pengangkatan. Arya, aku melihat kerja kerasmu. Aku melihat keberanianmu bertahan, bahkan saat kau diperlakukan tidak adil. Lina menunduk. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Arya, lanjut. Karena itu, aku memutuskan mulai hari ini, kau akan menjadi asisten kepala dapur. Sebagai pelatihan, kau akan belajar memimpin, dengan hati, dengan keadilan. Semua orang terdiam, lalu perlahan satu persatu tersenyum. Pak Darto,
Koki tua yang biasanya diam, menepuk bahu Lina dengan bangga. Bima, si anak magang, menahan tepuk tangan kecil. Lina, terisak, berbisik. Terima kasih, Pak Arya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Arya tersenyum. Bekerjalah dengan hati, Lina. Itu sudah cukup. Pagi berikutnya, matahari akhirnya menembus awan tebal, menyinari restoran kecil itu dengan cahaya hangat yang lama hilang. Udara di dalam dapur terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih hidup. Tidak ada lagi teriakan keras. Tidak ada lagi langkah-langkah tergesa penuh ketakutan. Yang tersisa hanyalah suara denting sendok, bunyi panci, dan bisik-bisik ramah antar rekan kerja. Lina berdiri di tengah dapur, mengenakan celemek baru berwarna biru muda yang disematkan Arya kemarin. Di dadanya, emblem kecil bertuliskan, Asisten Kepala Dapur, bersinar sederhana namun penuh makna. Wajah Lina masih sedikit gugup, tapi di balik itu, ada sinar percaya diri yang mulai tumbuh. Pak Darto, si koki tua yang dulu selalu diam, mendekat sambil membawa papan potong. Pak Darto tersenyum hangat. Selamat, Nak Lina. Sudah saatnya dapur ini punya pemimpin yang berhati. Lina membalas dengan senyum kecil. Matanya berkaca-kaca. Lina, suara bergetar. Saya hanya ingin semua orang bisa bekerja tanpa rasa takut, Pak. Lina mengumpulkan seluruh staf dapur. Mereka berkumpul membentuk lingkaran kecil, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Lina, dengan suara pelan namun jelas, mulai hari ini, dapur ini milik kita bersama. Aku mungkin diberi tanggung jawab lebih, tapi aku bukan atasannya kalian. Aku bagian dari tim ini. Bima, anak magang yang tangannya masih dibalut perban, menatap Lina dengan kekaguman. Lina melanjutkan, siapapun yang punya ide, keluhan, atau saran, pintu hati dan telinga saya terbuka. Tidak perlu takut lagi. Semua orang saling pandang, lalu perlahan mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa dihargai. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terjadi. Jadwal kerja disusun lebih adil. Jam istirahat diberikan cukup waktu. Siapapun yang merasa lelah boleh meminta bantuan tanpa takut dimarahi. Setiap pagi, Lina memimpin briefing singkat dengan senyum, bukan teriakan. Di meja saji, makanan terasa lebih hangat, bukan hanya karena suhu, tetapi karena cinta yang perlahan kembali mengalir ke dalam setiap hidangan. Suatu sore, Arya berdiri mengamati dapur dari jauh. Ia melihat Lina membantu Bima memperbaiki teknik memotong sayur. Bukannya menghardik, Lina membimbing dengan sabar. Pak Darto tampak lebih ringan langkahnya. Sesekali bersenandung kecil saat mengaduk sup. Seorang pelayan perempuan yang dulu selalu murung kini bercanda dengan staf lain sambil mengatur piring. Arya tersenyum. Saat Lina menyadari Arya mengamati, ia menghampiri dengan canggung. Lina tersipu. Pak Arya, terima kasih atas kepercayaannya. Arya menepuk pundaknya dengan bangga. Kepercayaan itu kamu menangkan sendiri. Lina, lanjutkan. Bangun dapur ini bukan hanya dengan tangan, tapi dengan hati. Lina mengangguk. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia cepat menyeka. Malam itu, untuk merayakan hari pertama dapur baru mereka, Lina mengusulkan ide sederhana. Membuat nasi goreng spesial bersama-sama untuk makan malam staf. Semua setuju. Dengan tawa pelan dan semangat ceria,
Mereka memasak bersama. Pak Darto mengaduk nasi, Bima menyiapkan telur, Lina mengatur bumbu. Ketika nasi goreng matang, aroma harum memenuhi dapur, lebih manis daripada aroma makanan mahal manapun. Mereka duduk melingkar di lantai dapur, makan bersama dalam kehangatan yang sederhana namun luar biasa. Bima tersenyum malu. Baru kali ini rasanya kerja di dapur, kayak keluarga beneran. Pak Darto mengangguk setuju. Pak Darto, suara parau. Sudah lama aku lupa bahwa dapur itu seharusnya tempat orang saling mempercayai, bukan saling menakuti. Arya, dari kejauhan, menyaksikan semua itu. Hatinya hangat. Inilah arti sesungguhnya dari sebuah restoran. Bukan sekadar laba, tapi tempat di mana manusia dihargai, mimpi-mimpi kecil dilindungi, dan rasa hormat tumbuh di antara wajan dan sendok.